Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil selai kain lena dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, di dalam kehidupan relasi kita, dalam persahabatan kita, kalau kita sudah merasa cocok, merasa enak, biasanya kita ingin selalu untuk bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi sahabat kita itu. Kita merasa bahwa saling mencintai satu sama lain
dan rasa-rasanya kita tidak ingin berpisah dengan orang-orang itu. Tetapi bagaimana rasanya kalau kita mengetahui bahwa ada saatnya kita harus berpisah dengan orang-orang itu? Entah kita harus berpisah karena kita pindah rumah, entah kita berpisah karena kita pindah pekerjaan, sehingga Allah tidak mau harus meninggalkan mereka. Nah, biasanya kita akan merasa berat berpisah dengan mereka. Tetapi toh tidak mungkin kita untuk selalu bersama-sama dengan mereka demi masa depan hidup kita, entah rumah, keluarga, entah pekerjaan kita. Nah, walaupun terasa berat, tapi toh kita harus bisa menghadapinya itu dan menjalaninya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, pengalaman yang mungkin hanya sekelumit ini dari pengalaman kita masing-masing, kita bisa menggambarkan bagaimana pengalaman Yesus ketika Yesus mengadakan perjamuan malam yang terakhir bersama dengan para murid-muridnya. Di dalam dirinya ada suatu pergulatan bahwa Yesus telah bersama-sama dengan para murid setiap saat, dan mereka selalu mengikuti kemana Yesus pergi. Dan Yesus ini juga merasakan serta mengalami sebenarnya mereka belum siap kalau harus berpisah dengan dirinya. Tetapi seperti yang tadi juga dikisahkan di dalam bacaan Injil bahwa saatnya sudah tiba, maka mau tidak mau harus menghadapi peristiwa itu. Karena itu bisa dimengerti ketika di Taman Getsemani, bagaimana Yesus mengungkapkan pergulatannya itu di dalam ketakutannya, tetapi juga di dalam penyerahan dirinya secara utuh dan total kepada Allah Bapanya. Dan digambarkan ketakutannya itu dengan peluh yang keluar dari tubuhnya, bercucuran dengan peluh. Mengapa demikian? Karena dia begitu mencintai Allah Bapanya yang telah mengutusnya turun ke tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan kabar sukacita, tapi juga cintanya kepada bangsa manusia, dan secara khusus dialami bersama dengan murid-muridnya. Maka di satu sisi bahwa kehendak Allah Bapanya yang kiranya merajai kehidupan manusia di dalam kebaikan dan kebenaran ini menjadi semakin nyata. Tetapi di sisi lain dia merasa berat untuk melepaskan para murid. Bagaimana mereka untuk menjalankan, untuk melanjutkan tugas pewartaan ini, sehingga sungguh apa yang menjadi kehendak Allah Bapanya ini yang terjadi. Oleh karena itu, perjamuan malam bukan hanya sebagai perjamuan malam terakhir, tetapi juga perjamuan ini menjadi perjamuan dalam kerangka merayakan Paskah Yahudi. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudari melihat filmnya adalah sana digambarkan bagaimana mereka yang mempersiapkan perjamuan malam ini, tetapi juga dalam ketegangan. Sampai kemudian para murid satu persatu mulai muncul di tempat yang sudah disiapkan itu. Jadi perjamuan malam juga menjadi ungkapan atas cintanya, cinta akan kehendak Allah Bapa
dan cinta kepada manusia. Maka di satu sisi, lewat perjamuan ini yang digambarkan oleh Santo Paulus, bagaimana dia memberikan diri secara utuh kepada Allah Bapanya yang senantiasa dicintainya, yaitu dengan melaksanakan kehendaknya. Dan karena itu dia memberikan dirinya, inilah tubuhku, inilah darah. Suatu ungkapan cinta yang total, pemberian diri yang utuh total kepada Allah Bapanya, dan itu dihayatinya, dilaksanakannya di dalam cintanya kepada manusia. Dan pemberian cintanya ini, pemberian dirinya ini tidak lain adalah untuk menyelamatkan bangsa manusia, untuk menebus segala kesalahan dan dosa manusia. Maka di sisi lain, Tuhan Yesus ingin meninggalkan suatu warisan bagi para muridnya sampai kapanpun. Dan apa warisan yang ditinggalkan kepada para murid? Tidak lain adalah cinta. Dan cinta yang sejati itu diungkapkan dengan kemauan untuk saling melayani dengan tulus, seperti yang juga Tuhan Yesus sendiri teladankan. Maka ungkapan pelayanan, kemudian Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai ungkapan cinta. Maka tidak ada gengsi sebagai ungkapan cinta. Walaupun tadi kita mendengarkan bagaimana Simon Petrus memberontak tidak mau dicuci kakinya. Ini kan kaki tempat yang paling bawah dari tubuh manusia, yang banyak bersentuhan dengan tanah, kotor dan lain sebagainya. Bagaimana ini guru dan tuannya mau membasuh kakinya? Maka Tuhan, sekali-sekali kamu tidak akan membasuh kaki saya. Tapi begitu mengatakan bahwa kalau kamu tidak mau dibasuh kakinya, kamu tidak akan bersama-sama dengan aku. Begitu semangatnya, oh kalau begitu bukan hanya kaki, tapi juga tangan dan kepala saya. Saking semangatnya. Nah begitulah sifat Simon Petrus yang selalu meledak-ledak, penuh semangat. Tidak harus dicuci keseluruhan karena kamu semua sudah mandi. Jadi sudah bersih. Seperti kita semua datang ke gereja ini, semua juga sudah mandi sehingga bersih. Maka tadi nanti tidak semuanya dibasuh kakinya. Kalau semuanya dibasuh, kapan selesainya? Makanya perwakilan seperti yang Tuhan Yesus dulu bersama dengan para rasulnya, ada 12 rasul. Nah ini juga perwakilan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid sebagai ungkapan cinta. Dan dalam cinta itu tidak ada untung rugi, tidak ada gengsi. Maka dia membasuh dengan tulus sebagai ungkapan cintanya. Dan Tuhan Yesus juga mencintai kita sekalian yang hidup pada zaman sekarang ini. Tuhan Yesus mencintai diri kita masing-masing dengan keberadaan kita masing-masing, tidak membeda-bedakan. Kita semua masing-masing pribadi dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu dia tetap merelakan diri untuk datang kepada kita, merendahkan diri, mau sama dengan kita. Walaupun kita ini sebagai orang yang berdosa, orang yang hina, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, dia mau sama dengan kita, dengan manusia. Dia rela menjadi hina, mau sama dengan kita sebagai ungkapan solidaritasnya kepada manusia secara total. Dan karena itu dia memerdahkan diri serendah-rendahnya. Dia berkenan menanggung segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Namun dia menerima hukuman seolah-olah
dia seperti penjahat kelas kakap, yaitu dengan dirajam dan kemudian dibunuh, disalibkan, yang besok pada hari Jumat Agung kita akan kenangkan kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu semua karena Tuhan mencintai kita supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara dan adik-adik sekalian terkasih, sebagai orang-orang yang dicintai dan ditebus oleh Tuhan Yesus, tentu sudah selayaknya kita juga bisa menghayati kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengalami cinta. Orang yang mengalami cinta berarti dalam diri kita ada rasa syukur atas cinta yang kita terima. Kita bersyukur atas rahmat dan karunia yang kita terima. Kita bersyukur atas sahabat-sahabat yang diberikan kepada kita, yang sebelumnya tidak pernah kita memimpikan, merencanakan bahwa kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat kita seperti sekarang ini. Kita bersyukur atas suami kita masing-masing, atas istri kita masing-masing, atas anak-anak yang kita lahirkan. Kita bersyukur atas kakak kita atau adik kita. Kita tidak bisa memilih. Ya tahu-tahu kita sudah terlahir, ternyata ada koko, ada cici. Atau kita kemudian tahu, kita juga masih punya adik dan lain sebagainya. Nah, itulah yang memang secara biologis kita terlahir untuk saling mencintai. Maka sebagai orang-orang yang mengalami kasih, maka kita juga bisa mencintai yang lain. Bukan hanya bisa mencintai yang lain, sebagai ungkapan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa meneladani dari Tuhan Yesus ini, bisa menjalankan apa yang menjadi ajaran-ajarannya. Dan tentu ajarannya adalah supaya kita mau bertekun di dalam kebaikan dan kebenaran. Dan semuanya itu kita jalani, kita hayati, kita perjuangkan dengan cinta, sehingga tidak ada sungguh-sungguh. Mungkin di saat tertentu ada tantangan, ada godaan, ada risiko-risiko, ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, di sini demi cinta kita juga bisa meneladani dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, maka pada hari raya Kamis Putih ini kiranya sungguh-sungguh menjadi perayaan pembaharuan akan komitmen kita untuk hidup di dalam cinta seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sekarang marilah kita menyiapkan hati kita dan kita bisa mengikuti dengan khusyuk upacara pembasuhan.